Gitu aja. Oke, jadi hari ini saya akan sampaikan terkait dengan energy storage. Kalau dari pesertanya ada 41, mestinya lumayan banyak nih yang hadir ya, dari kelas 01 maupun yang kelas 03. Oke, saya akan share screen ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Eh, ini apakah sudah terlihat semua? Sudah terlihat ya? Oke, jadi saya akan mulai. Sistem Konversi Energi 2, Rabu 8 Mei 2004. Ya. Nah, saya awali dulu sekali lagi cerita terkait dengan konversi dan konservasi energi. Jadi biar runut nih ceritanya, ya. Rangkaian ceritanya kenapa mesti energy storage gitu ya. Jadi sebagaimana dulu pernah saya sampaikan bahwa eh, kita yang background kita sebagai seorang mechanical, maka sudah menjadi keniscayaan buat kita untuk melakukan konversi energi, ya. Sudah merupakan keniscayaan bagi kita untuk melakukan konversi energi. Nah, itu tentu akan menjadi mindset kita dulu kan. Ya, kita harus membuat konversi energi, ya, merubah energi dari energi apa misalnya dari thermal ke listrik atau dari mechanical ke elektrik atau sebaliknya dari kimia ke elektrik atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, ini tentu mindset ini untuk saat ini kita harus rubah. Kenapa? Ini yang saya bilang di awal waktu itu. Ya, kita dengan mudahnya kita menghitung, mendesain, membangkitkan, membangun sebuah sistem pembangkit misalnya, konversi energi. Tapi di sini saya kasih highlight warna merah. Tapi kita belum terlalu bisa untuk mengendalikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini sudah mulai terganggu nih environment. Saat ini sudah mulai terganggu environment kita. Ya, ada emisi, polusi udara, heat waves, temperatur air naik, bumi makin panas, iklim berubah. Itu tentu semua menjadi bagian atau dampak dari konversi energi yang kita lakukan sampai dengan saat ini, selama ini. Karena belum terlalu bisa untuk mengendalikan. Salah satunya barangkali nanti kita eh, ada heat waves ini, barangkali ini jadi energi, sampahnya ini energi. Sampah yang kita produce, energi yang kita produce itu menjadi sampah. Kenapa? Kenapa nggak terpakai? Gitu ya. Nah, kemudian saya ingin merubah mindset itu yang tadi konversi energi itu menjadi konservasi energi. Nah, ini dia. Ya, kita harus melakukan heat recovery, kita harus melakukan penghematan energi, kita harus melakukan atau meningkatkan energi efisiensi. Ini sejalan dengan SDGs Goals, SDGs, Sustainable Development Goals, khususnya untuk number 7 and 13, Climate Action dan Clean Energy. Ya, bisa nggak kita melakukan konservasi energi? Bisa. Kenapa? Nah, ini dia. Kenapa kita bisa? Ini bagian dari kita. Kenapa? Konversi energi ini belajar tentang thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer. Lalu konservasi energi belajarnya apa? Sama kan? Thermodynamics juga, fluid mechanics juga, heat transfer juga. Artinya apa? Tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk merubah mindset kita dari konversi menjadi konservasi energi. Ya, kenapa? Karena basic knowledge-nya sama. Nah, sampai dengan saat ini, saya infokan kepada Anda, kenapa rupiah per kWh listrik kita tetap tinggi walaupun batu bara turun harganya. Batu bara kita melimpah harganya. Karena yang tertulis harga itulah harga kontrak. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Saya ganti warna kuning barangkali. Harga kontrak. Kontrak kita batu bara dengan vendor itu puluhan tahun. Puluhan tahun. Ya karena puluhan tahun, harganya konstan dong, flat dong harganya, ya nggak? Jadi segitu aja tuh rupiah per kWh-nya. Makanya saya bilang tadi aneh kan kok harga minyak misalnya, minyak harga di pasaran dunia turun, BBM kita turun, harga Pertamax turun, harga apa diesel super turun. Kok kenapa batu bara listriknya bahkan malah kita cenderung naik? Oke, jadi ini yang problem saya bilang tadi bahwa
sebenarnya kita over ini, listrik ini kita over, banyak kelebihan. Nah, dari itulah kita akan melakukan semacam energy storage. Apa itu energy storage? Nah, di sini saya highlight dengan warna merah, ya. Energy storage adalah mengacu kepada energi yang dibangkitkan, energi yang kita ambil, yang diproduksi pada satu waktu ini, tapi dia digunakan di lain waktu, di waktu kemudian. Ya, tentu ini akan menjadi masalah. Artinya apa? Kalau kita tidak, dia memproduksi energi, terus energi itu tidak digunakan, sehingga mau dikemanakan itu nanti? Jadi sampah dong, dibuang dong, ya. Sehingga ini kita harus lakukan sesuatu yang kita sebut dengan energy storage. Ya, harus kita simpan. Energi harus kita simpan. So, bagaimana kita menyimpannya energi itu? Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa yang terkait juga dengan isu sekarang ini, dengan transisi energi dan upaya untuk meningkatkan pemenuhan, ya, pasokan energi dari renewable energy, ini bisa kita lakukan. Ini salah satunya, ya, intermittent renewable energy, ya, seperti solar dengan angin, ya, atau dengan yang lainnya, atau kita memanfaatkan sumber solar dan wind itu untuk kita simpan energinya dalam bentuk lain, ya. Nah, ini di slide berikutnya ini general aja saya buat. Artinya apa? Sebenarnya klasifikasi tipe-tipe energi atau metode energi storage ini bisa macam-macam. Bisa dilihat dari sisi mechanical, bisa dilihat dari sisi chemical atau non mechanical. Jadi ada dibagi dua nih, mechanical, non mechanical, ya. Jadi yang ini saya buat general. Jadi silakan aja dipilih nanti mana yang mechanical, mana yang non mechanical. Ini ada 8, barangkali juga lebih. Dan dari 8 ini pun saya nggak akan jelaskan semuanya, ya. Paling nggak yang terkait dengan kita. Oke, yang pertama, untuk metode yang pertama ini baterai. Kalian tentu tahu baterai, saat ini sekarang juga banyak berkembang teknologi untuk baterai, khususnya untuk apa? Electric vehicle. Ya, electric vehicle, dan kemudian bisa juga untuk apa yang solar PV, baterai. Ya, mungkin Pak Eko, Adi sudah cerita bagaimana problem baterai di solar PV, bagaimana problem di electric vehicle. Salah satu problemnya itu apa? Thermal, pernah dengar nggak nih? Runaway. Jadi baterai itu panas, sehingga membangkitkan kita untuk melakukan penelitian terkait dengan cooling system di baterai. Jadi baterainya sendiri problem nih, salah satunya apa? Thermal runaway. Dan tentu ada banyak problem yang lain, ya. Dia punya lifetime, kan? Baterai itu punya lifetime sekian tahun. Setelah itu nanti jadi apa? Sampah. Nggak bisa di recycle ini, belum bisa di recycle baterai ini. Ya, problem yang lain apa? Untuk penyimpanannya lama, lama sekali. Maaf, untuk chargingnya, bukan penyimpanan, chargingnya tuh lama sekali. Ya, padahal di beberapa negara, Cina atau Korea, waktu itu saya dapat info tuh, kalau bis masuk ke mana, ke terminal, kemudian di charge, ya, dia ngopi atau ngerokok, itu setelah itu udah siap berangkat lagi, artinya udah full, bisa cuma 10 menit, 9-10 menit. Tapi di kayaknya masih problem untuk charging ini, ya. Ya. Nah, ini salah satu energy storage. Jadi disimpan di baterai, walaupun tadi saya katakan bahwa masih banyak yang harus di research, ya, diteliti terkait dengan baterai storage ini. Mulai yang thermal runaway, lifetime-nya seperti apa, ya. Bukan berarti kita harus menghindar, enggak, ini tantangan, justru challenge buat kita. Ya, bagaimana kita bikin sistem cooling systemnya untuk baterai? Bagaimana supaya baterai ini lifetime-nya bisa lebih lama lagi? Bagaimana supaya baterai ini tidak menjadi sampah nanti setelah tidak dipakai lagi? Ya, ini harus kita pikirkan. Ini yang pertama, baterai. Kemudian yang kedua ini terkait dengan ini, nanti ini sengaja saya kasih warna kuning, tentu nanti ada penjelasan lebih lanjut, ya. Ada penjelasan lebih lanjut. Ini pump hydro storage atau PHS, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi saya skip aja yang di sini. Kemudian ada flywheel. Flywheel ini tentu terkait dengan massa. Massa ini terkait tentu dengan inersia. Ya, jadi diterjemahkan, kalau yang saya familiar dengan flywheel itu adanya di kendaraan, di mobil otomotif, ada flywheel nama itu.
Dia bentuknya besar, berat ya. Jadi untuk penyimbangan energi, jadi disimpan itu. Jadi karena dia massa besar ya, massanya besar, kemudian dia disimpan ya, disimpan di dalam massanya itu. Ya, itu flywheel ya. Tentu ini nanti harus ada penelitian lebih lanjut ya, seperti apa dia bisa menyimpan energinya untuk flywheel ini. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah kompresor kompresor air energy storage ya. Ini nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan kompresor air energy storage ya, pump hydro storage. Kemudian thermal energy storage ya, khususnya terkait dengan PCM. Jadi 3 kuning ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide berikutnya. Kemudian hydrogen storage ini juga sedang ramai dilakukan riset terkait dengan hydrogen storage. Kemudian kapasitor mirip aja sebenarnya dengan baterai ini. Jadi dia ngebedanya nanti terkait dengan kapasitasnya. Jadi kalau ya artinya gini, misalnya kapasitor dia dia nyimpannya sedikit tapi dia bisa lama di chargingnya ya. Baterai dia nyimpannya sedikit tapi dia nyimpannya cepat tapi cuma sedikit waktunya yang bisa ngecharge. Jadi waktu chargingnya cepat. Jadi kebalikannya sama kapasitor ya. Jadi kapasitor durasinya lama sekali tapi dia nggak besar-besar amat nih daya yang disimpan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah chemical energy storage. Ini juga tentu bahasan yang agak buat saya sendiri ini agak rumit. Kenapa? Ini lebih kepada chemical. Ada rangkaian-rangkaian kimia yang perlu kita dalami lebih jauh terkait dengan chemical storage. Nah, ini kira-kira secara garis besar ada 8. Nah, yang saya mau sampaikan sekarang, yang seperti tadi saya bilang, ini ada kompresor, thermal energy storage, dan pump hydro storage. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ada, lanjutkan. Ya, ini pump hydro storage atau PHS ya. Bentar, batuk saya mau minum dulu sebentar. Oke, bagaimana dia bekerja ini pump hydro storage ini? Ya, jadi dia memiliki 2 reservoir ya. Ada 2 reservoir di sini ya, sama ini ya. Jadi di sini fungsinya nanti sebagai, saya ganti warnanya barangkali, sebagai turbin and pump, water pump tentunya ya. Jadi pada saat dia turun ke bawah sini, air ya, dia tentu akan berfungsi sebagai turbin. Dari turbin ini tentu akan menggerakkan generator. Dari generator dia akan dapat listrik. Ya. Nah, air mengalir ke sini kan. Kemudian sebaliknya, itu dari reservoir atas ke reservoir bawah. Sekarang kebalikan. Kalau dari reservoir bawah ke atas, maka dia berfungsi menjadi pompa. Kalau dia berfungsi menjadi pompa, maka dia perlu listrik. Dinaikin ke atas. Kira-kira seperti itu. Ya, sirkulasinya. Ya, bolak-balik aja tuh dia. Ya. Nah, bagaimana detailnya? Mungkin barangkali di sini bisa lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Jadi ada turbin, ya. Kemudian ada pompa. Jadi tadi dari reservoir atas masuk ke turbin, dari turbin masuk ke lower reservoir atau reservoir bawah, ya. Kemudian dari turbin ini digerakkan jadi ke generator. Generator kita dapat listrik. Ya. Terus kemudian yang berikutnya pompa. Pompa tentu perlu listrik dong, ya, untuk menggerakkan air atau memompa air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Nah, problemnya adalah bagaimana kita tadi yang saya di awal dari energy storage, kita bisa mengcombine, mengintegrasikan si pompa ini mendapat power dari mana? Dari solar PV misalnya. Dari wind turbine misalnya. Ya kan? Jadi solar solar itu dia berfungsi atau bermanfaat pada siang hari kan, pagi, siang, sore hari lah. Ya, padahal kita butuh listriknya malam sehingga
energi yang diambil dari solar PV ini kita gunakan untuk menggerakkan pompa pada siang hari. Menggerakkan pompa dari reservoir bawah, kemudian disimpanlah di reservoir atas ini. Ya. Sehingga nanti sore atau malam hari, air yang ada di reservoir atas ini kita turunkan dan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin dikoppel langsung dengan sub ke generator. Generator menghasilkan listrik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, tentu yang saya katakan ini perlu diintegrasikan dengan renewable energy. Ya, oke. Nah, ini juga ada contoh. Nah, contoh seperti ini. Maaf. Jadi bisa dari wind turbine, bisa dari solar PV, ya, inverter. Dari inverter ini nanti bisa ada satu sistem ya untuk mengaktifkan motor, atau dia menerima dari generator, dari turbin. Ini kan ada pump, ada turbin. Ya, reservoir atas, bawah, reservoir atas. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi bolak-balik aja nih. Tapi kembali saya katakan bahwa kita perlu resources. Jadi driving force-nya, penggerak mulanya itu apa? Listrik awalnya itu apa? Wind turbine atau solar PV. Ya, ini pernah dilakukan juga sama mahasiswa saya. Kalian kenal mungkin Josia, ya, di daerah NTT sana. Jadi daerah yang sangat minim sekali untuk air, sehingga dia buat satu sistem instalasi solar PV. Kemudian dari solar PV itu didapat listrik, listriknya itu digunakan untuk menggerakkan pompa, karena di sana sangat minim sekali air, sehingga diperlukan sementara yang paling vital itu apa? Air. Oke, listriknya digunakan untuk gerakan pompa untuk menarik air yang ada dari bawah, dibawa ke atas. Juga listriknya juga itu digunakan untuk membuat satu sistem penggilingan, merica lah, rempah-rempah lah pokoknya, ya, yang selama ini manual kemudian dibuat karena listriknya masih cukup. Ini salah satu aplikasi barangkali yang terkait dengan pengabdian masyarakat, artinya bisa nih kita lakukan, ya. Makanya nanti tugas tugas akhir Anda atau tugas ujian akhir Anda itu terkait dengan model, Anda buat model sistem seperti ini. Ada, maaf, batuk nih. Jadi seperti ini nanti Anda buat. Jadi di daerah itu misalnya potensinya apa? Oh, solar. Oh, kita pakai solar. Potensinya apa? Angin. Oh, kita angin. Potensinya apa? Hydro, mini hydro atau mikro hydro. Oke, kita buat mikro hydro. Seperti yang saya pernah putar video, ya, ada seorang ibu yang membuat mikro hydro. Ya, sudah terkenal di mana-mana itu orang. Ya, jadi nanti tugas akhirnya atau ujian akhirnya model seperti itu. Ya, Anda buat desain, tentu lengkap desainnya seperti ini. Mulai dari kebutuhannya, potensinya, kalkulasinya, ya. Barangkali sampai ke energi storage-nya kalau seandainya memang nanti berlebih itu energi. Ya, dari yang ada, dari yang ada, kebutuhan yang ada dan potensinya masih cukup besar, bisa dipasang dengan cukup besar sehingga nanti ada energi yang berlebihan, sehingga itu bisa kita simpan energinya. Ya, barangkali termasuk itu energi storage. Nah, kalian lihat ini. Ya, Cina mendevelop sebuah konsep subsea pump hydro storage. Oke, ini saya stop share dulu. Saya mau diskusi dulu dengan Anda. Mohon maaf, batuk terus. Asar, Prayoga, Prayoga, Asar, Asar. Ya, Prof. Kamu tadi lihat peta terakhir yang saya di slide saya terkait dengan peta Cina. Iya, Prof. Kita Cina. Nah, kamu lihat kan bagaimana posisi Cina di Asia ini dengan daratan yang cukup luas, ya. Pernah terbayang nggak dengan kamu pada saat tadi saya tulis ada Cina membuat satu mendevelop, ya, new konsep terkait dengan subsea pump hydro storage. Dia memanfaatkan laut tuh, air laut. Jadi kenapa? Kebayang nggak sama kamu? Cina itu. Cina kan daratannya luas, tapi dia memanfaatkan air laut. Ya. Eh, Kenapa air laut? Kan daratannya luas, potensinya besar dong berarti di situ untuk solarnya. Mungkin untuk daerah-daerah pinggiran kali, Prof, yang memanfaatkan air Daerah laut. pinggiran. Ya. Oke, Lee, Klein, Sinaga.
Ya, Prof. Li, kamu kemarin dapat coklat ya, Li? Iya dapat dong, Prof. Alhamdulillah. Yang besar. Alhamdulillah. Coba, Li. Iya, Prof. Tadi yang disampaikan oleh Ashar itu bahwa Cina ingin Hmm. mem-provide kebutuhan tadi terkait dengan subsea pump hydro storage. Apa yang ada di Mungkin benak kamu dengan ide-ide Cina itu? kalau menurut saya, Prof, karena setahu saya pernah lihat-lihat gitu ya, Prof, sekilas bahwa Cina kan lumayan padat gitu, Prof, untuk di daratannya. Jadi kalau kita harus memakai solar tuh butuh lahan yang besar. Nah, sementara eh, kebutuhan mereka untuk lahan cukup besar juga. Jadi mungkin mereka itu kenapa nggak pakai solar, terus kenapa pakai air lautnya itu. Kalau saya pikir kalau dengan si pump hydro storage tadi, jadi mungkin karena nggak ada ketinggian yang cukup untuk membangkitkan ya Prof, kalau kayak air terjun gitu atau sungai yang tinggi yang punya flow yang besar, jadi pakai air laut dipompa dulu ke reservoir atas, terus jadi dipakai, terus dibuat jadi dam, terus dialirkan ke penstock gitu sih Prof, saya mikirin. Oke. Kamu kebayangnya air lautnya diambil dulu ya, Iya iya dipompa ya. Prof, dipompa ke atas Oke. gitu Prof. Berikutnya siapa nih? Aditya, Gradinal. Iya, Prof. Ya, kamu dengar tadi yang disampaikan oleh Li ya? Iya, Gimana menurut kamu? apanya, Prof? Ya idenya tadi si Li tadi Karena yang disampaikan, kamu setuju atau kamu ada konsep lain atau ada pandangan lain? setuju sih, Prof, sama ini ya. Apa? Apa tadi idenya? Karena Cina padat penduduk, Prof, jadi dia apa nggak PV mainnya jadi ke yang hidro. Terus manfaatkan hidronya tadi gimana? Yang air laut itu dipompa ke reservoir ya, Prof, ya. Oh gitu. Kamu masih setuju dengan ide itu ya? Realnya seperti apa belum tahu ya? Iya, realnya belum tahu, Prof. Oke. Tapi sejauh ini setuju. Oke, yang pertama tadi Asar yang disampaikan bahwa ini untuk memenuhi kebutuhan pesisir pantainya dia. Enggak, untuk seluruh Cina dong. Kan sementara dia sendiri sudah punya grid, sudah punya jaringan tuh. Kan tinggal dia kalau dia sumbernya ada di laut, tinggal masuk aja ke jaringan, langsung terkonek semua kan. Paham ya? Jadi gridnya udah ada, tinggal masukin. Sekarang tinggal dia ngambilnya nih dari sumbernya dari laut. Oke, seperti tadi disampaikan oleh rekan Anda, Lee. Cina ini penduduk terbesar di dunia. Terus lahannya nambah nggak dia? Ekspansi nggak dia? Enggak kan? Dia nggak melakukan ekspansi, melakukan peperangan untuk ngambil mencaplok tanah orang lain, negara lain. Enggak kan? Penduduknya bahkan sudah dicoba untuk ditahan ya, anak cuma satu misalnya kan. Tetap aja karena memang bahannya udah banyak ya kan, udah miliaran ya kan penduduknya. Sementara lahannya segitu aja, lahannya nggak nambah. Sehingga dia tidak ingin memanfaatkan untuk kebutuhan energinya dia lahan daratannya. Sehingga dia menggunakan laut. Laut siapa yang punya? Nggak ada yang punya tuh. Jadi sekian kilo setelah apa istilahnya ya batasan ekonomi, zona ekonomi ya. Di laut itu kan cuma berapa kilo. Setelah itu siapa yang punya? Dia ambil sama dia. Ini juga sama teman saya. Teman saya dia punya transportasi laut. Jadi dia bilang, ngapain yang gue parkir di dermaga? Itu bayar mahal. Gue pikir aja di tengah laut. Kan gampang, gratis. Paham ya? Jadi masih kebayang. Nah, gimana Cina mengembangkan itu? Tadi disampaikan bahwa dipompa tuh laut ke mana? Ke reservoir ya, dekat ada artinya dibuat sebuah dam. Tidak seperti itu. Teknologinya seperti apa? Ini saya tampilkan di slide. Anda kalau lihat slide yang udah saya kirim, udah lihat belum? Ada tuh sebenarnya di situ kalau Anda sempat buka tadi. Buka nggak? Sempat buka, Liv? Sempat buka nggak, Liv? Kamu, Liv? Rainur? Iya Belum? bro, sempat buka bro. Dia Lihat di situ. kayak pakai tangki gitu. Cuman ada di bagian atas tuh Nah, oke, dikasih saya turbin, buka aja lagi ya. kemudian Slide-nya dikasih saya buka pompa lagi. di bagian bawahnya bro. Oke, jadi dia ada di dalam laut. Nah, ini ya. Ini saya share lagi. Sudah terlihat ya? Jadi, apa yang dilakukan oleh Cina itu? Ya. Jadi, ini kan daratan Cina semua nih. Sampai sinilah Cina semua.
Nah, dan dia nggak akan memanfaatkan daratannya itu untuk keperluan dia pengembangan energi. Kenapa? Daratan ini dikhususkan untuk penduduk, udah penduduk aja tempat tinggal. Ya, kalian mungkin sekarang di saya aja ini udah ribet banget tinggal ini, kampung ini, udah ribet. Bantaran sungai itu yang tadinya harusnya bersih dari area penduduk sekarang banyak bangunan. Resikonya apa? Ya kebanjiran dia pada saat musim hujan itu. Pak, dulu dekat rumah saya itu udah didesain untuk bangun pinggir sungai di sungai Ciliwung itu akan dibangun wisata air. Di sampingnya tuh kirinya tuh ada trek jogging buat olahraga. Udah saya seperti saya bayangin waktu saya di Jepang itu. Mantap lah. Sekarang nggak ada tuh. Jadi udah ada penduduk di situ udah dibangun. Oke, kembali lagi. Kita lihat di sini. Cina ini mempunyai garis pantai yang cukup besar ya. Lihat di sini. Ini garis pantai ini cukup besar nih. Ya, cukup besar. Nah, garis pantai ini yang dia manfaatkan. Ini artinya apa? Dia bisa ekspansi ke sini dong. Memanfaatkannya ke sini dong. Ya nggak? Nah, gimana caranya? Ini lihat. Nih, teknologinya seperti ini. Jadi air yang di laut itu bukan dipompa, bukan dipompa, dimasukin ke mana ke dam dekat dia. Tetap aja kalau gitu dia membutuhkan daratan juga dong untuk damnya. Enggak. Jadi dia bangun kayak semacam tangki besar di dalam laut. Tangki besar di dalam laut ini, kemudian di sini di sisi masuknya inilah turbin. Karena ada perbedaan pressure kan? Air akan masuk sini. Ada perbedaan tekanan. Kemudian air masuk ke sini kan, begitu di sini ada turbin, tentu nanti akan didapatkan putaran. Putaran itu menjadi listrik, generator. Bisa nanti lewat sini, nggak lewat atas, lewat bawah laut nih, ya. Karena dapat listrik sehingga listrik pun digunakan nanti untuk memompa air. Jadi kalau di sini air sudah penuh, tentu nanti di sini turbinnya turbin air ya. Turbin air dan tipenya macam-macam nanti bisa Pelton, bisa seingat saya di referensi itu disebutkan tipe air turbinnya turbin Pelton. Silakan Anda cek nanti bagaimana bentuk sudu dari turbin Pelton. Ya. Nah, tentu bisa dihitung dong pressure sini berapa. Nah, air yang masuk sini dia tentu nggak boleh penuh nanti. Dan supaya nggak penuh apa? Dipompa keluar. Dari mana listriknya pompa? Ya dari turbin ini dapatkan listrik, dimasukin lagi ke pompa. Jadi yang masuk ke jaringan sini, ini darat ini nanti, ke landnya ini udah bentuk electricity. Jadi sudah bentuk listrik, bukan airnya lagi yang dipompa ke atas, bukan. Tapi dia di sini pakai bejana besar. Luar biasa. Ya kan? Nggak kebayang mungkin barangkali sebelumnya di kita itu. Ya. Mungkin kita bisa nih buat skripsi, bikin yang kecil dulu gitu loh, skala lab. Nanti kita manfaatkan bukan di laut, barangkali di danau, karena kan potensi danau juga luas, banyak. Potensi air kita kan 75 gigawatt kan. Itu hydro yang PLTA. Artinya apa? Danau kita ini punya potensi juga gitu. Ya, ini bisa aja nanti dibikin nih. Ya, hydro storage dengan menggunakan seperti ini. Oke, siapa yang minat? Ayo. Ya. Nah, kemudian ini dia. Kenapa dia Cina dia mengembangkan sampai tadi reasonnya sudah jelas bahwa dia ingin memanfaatkan lahannya, daratan ini memang khusus untuk penduduk, untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dia melakukan ekspansi untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan laut. Dan ini sejalan juga dengan, ingat di sini ada 2000 nanti 2000 emisi fosil 2060 zero emisi kan. Cina udah paling besar tuh, sehingga dia nanti harus mereduce. Cina udah paling besar nih karbonnya, jadi dia juga bertanggung jawab untuk mengurangi karbon itu dengan menambah. Wah, ini gambarnya harusnya ada nih. Di sini turbin angin mesinnya nih. Jadi dia combine di turbin angin untuk mendapatkan tadi daya, ya, mendapatkan dayanya juga. Turbin angin ini, jadi di combine ini sebenarnya ini udah masuk ke CS apa? CAES, kompresor air energy storage di combine, tapi nggak apa-apa. Jadi paling nggak ini Cina dia ingin mengurangi potensi emisinya itu dengan meningkatkan pemanfaatan renewable energy. Ya, dia menggunakan air yang ada di laut itu. Oke. Ini ada lagi. Nah, ini sebenarnya ini kaitannya ke sini nih. Yang gambar ini ya, kaitannya ke sini. Compressed air energy storage. Ya.
Jadi yang pertama tadi pump, ya, pump hydro storage. Oke, saya balik lagi. Jadi sekilas, silakan Anda baikkan. Saya bilang tadi kita bisa aja buat mininya dulu nih. Mininya untuk pump hydro storage, ya. Kita bikin kotak, terus kemudian kasih turbin, dari turbin nanti kasih pompa lagi. Ini bisa jadi tugas akhir skripsi. Bikin mininya dulu. Nah, tentu nanti pengembangannya bisa kita lakukan di mana? Ya kita punya Pak fasilitas banyak air, danau. Satu lagi nih saya ingatkan kepada Anda. Di awal-awal kuliah terkait dengan kita berbicara tentang outlook energi, potensi energi kita, itu adalah penambangan batu bara. Penambangan batu bara yang open pit, yang open, itu banyak sekali permasalahan terkait dengan lingkungan. Apa itu? Itu banyak terbuka kan, lahan terbuka kan? Ya kalau seandainya itu dibuat dam, dibuat air penampungan, itu kan sebenarnya potensi juga tuh. Ya, terkait tadi, bikin aja nanti dua, kalau dia ada ketinggian, perbedaan ketinggian berarti yang atas untuk upper storage, yang di bawah lower storage. Ya, kita bikin tuh, ya. Cuma apakah sampai sedemikian jauh pemikiran yang mereka-mereka yang bergerak di bidang penambangan batu bara itu untuk memanfaatkan lingkungan? Karena itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan, environmental cost-nya itu tidak dimasukkan ke dalam rupiah per kWh batu bara sehingga dia terlalu rendah. Ya, terlalu rendah pun buat kitanya nih nggak ada penurunan karena itu tadi itu karena kontrak ya. Karena kontrak udah segitu aja terus harganya gitu kan. Dan itu puluhan tahun. Jadi potensi juga tadi yang saya katakan batu bara tadi bisa dilakukan yang lahan terbuka akibat dikeruk batu bara itu bisa kita jadikan dam sebenarnya terkait dengan pengembangan atau pemanfaatan pump hydro storage. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Oke, saya lanjutkan. Kalau nggak tanya, saya lanjutkan ke compress air energy storage, CAES. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini sekarang sudah 47, berkurang lagi. Saya panggil ini. Sasi Kirana, kamu di mana? Di kos? Di rumah, Prof. Oke, saya mau tanya ke kamu. Tadi saya di awal, sebelumnya saya cerita tentang pump hydro storage. Nah, ini kemudian saya mau lanjutkan terkait dengan compress air energy storage. Ya, prinsipnya dia sama sebenarnya. Antara pump sama kompresor itu prinsipnya sama. Kamu tahu yang membedakan antara pompa sama kompresor? Kalau misalnya ya udah pump sama kompresor lah yang ngebedain Bedanya apa? bentukannya. Dia Berarti kalau prinsipnya misalnya sama sebenarnya. Yang membedakan dia itu apa? Apa? kalau misalnya Hmm, eh kan kalau misalnya pump tadi kan pakai air ya. hmm, Sedangkan kan kalau misalnya kompresor dia pakai air berarti udara atau gas yang dikompres. tuh, good. Jadi yang membedakan dia apa? Fluidanya. Ya, jadi kalau di pompa itu water, ya air, sementara kompresor itu udara. Cuma beda itu doang. Prinsipnya sama. Jadi ada storage. Ya, oke. Ini ada Gregorius. WDBP ini apa ya? Hadir Prof, itu nama saya. Kamu, sorry maaf, kamu anaknya Padi bukan? Bukan Yang Prof. anaknya Padi siapa ya? Apa udah selesai dia? Karena saya dapat info anak bapaknya, Pak Adinya itu dirawat di rumah sakit UI. Seingat saya ada mahasiswanya di teknik mesin. Bukan kamu ya, Gregorius ya? Bukan Prof, bukan. Salah berarti saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bapak kamu tetap sehat walafiat. Amin. Oke, Terima kasih, Prof. lanjut. Jadi saya share screen lagi. Ini siapa yang chat? Walt Disney Business Production. Apa nih Ruben? Walt Disney. Oh, singkatan itu Gregorius. Hah, Bukan jauh. Prof, bukan. Ngaco nih si Ruben. Oke, saya lanjutkan. Saya share lagi terkait dengan tadi kompresor ya. Jadi prinsipnya itu sama, kompresor dengan pompa. Oke, nih. Compress air energy storage. Jadi prinsipnya dia, saya katakan lagi, yang membedakan dengan pompa itu hanya fluidanya.
Ya. Jadi ini ada udara, mohon maaf nih air nih udara ya, dikompresikan. Nah, udara itu kalau dikompresikan, dia akan temperaturnya naik. Ya. Udara kalau dikompresikan temperaturnya naik, sehingga temperaturnya harus dirilis sebelum dia masuk ke storage-nya. Ya, kita sebutnya apa nih misalnya? Pressure vessel lah. Pressure vessel. Ya. Nah, kemudian sebelum dia digunakan, dia kita tambahin lagi panasnya. Ya. Kita panaskan lagi supaya nanti dia bisa berekspansion. Untuk apa? Expansion ini untuk menggerakkan turbin. Ya. Turbin ini nanti menghasilkan putaran masuk ke generator. Jadi generator dia menghasilkan listrik, kan? Dari listrik ini dia masuk bisa ke electricity grid, jaringan yang sudah ada. Terus dia digunakan juga untuk apa? Untuk menggerakkan motor. Jadi si kompresor ini, nah kompresor kan perlu penggerak mula, ya kan? Penggerak mulanya dari mana? Dari motor, disuplai. Ya. Nah, yang problem sekarang, yang saya bilang tadi, kita harus mengintegrasikan renewable energy. Ingat, mengintegrasikan renewable energy sebagai driving force, sebagai penggerak mula untuk motor ini. Ini dia. Jadi dari renewable energy. Jadi kalau saya boleh bilang, ini mulai start-nya tuh dari sini. Start energinya tuh dari sini. Jadi dari apa renewable energy? Ya tadi bisa solar PV, bisa wind, ya kan? Jadi setelah dia dapat energi, maka dia bisa menggerakkan motor. Ya, dari menggerakkan motor dia menggerakkan kompresor. Dari kompresor selanjutnya masuk ke storage, masuk ke ekspansi. Tentu begitu masuk ke storage, begitu mau menjadi ekspansi, tentu anytime dong kita bisa lakukan dong. Nggak tergantung waktu lagi kan? Kalau yang ini kan tergantung waktu. Misalnya wind tergantung dengan kecepatan anginnya. Solar juga demikian, tergantung kapan dia iradiasinya paling tinggi. Jadi waktunya tertentu diproduce bagaimana tadi di slide awal. Diproduce pada waktu tertentu, tapi kita makanya kemudian hari sehingga harus disimpan. Yang disimpan itu udara bertekanan, gitu loh. Anytime kapan dia bisa gunakan silakan. Jadi kalau sudah masuk ke storage-nya itu kapan terserah kita mau gunakan terserah kapan anytime. Ya. Nah, ini kira-kira rangkaian atau skema dari compressed air energy storage. Nah, ini contoh lain lagi. Ya, ini contoh lain lagi. Jadi sebenarnya skemanya sama yang atas tadi. Jadi ada udara masuk ke turbin, ya. Sorry, masuk ke kompresor. Ada kompresor tingkat 1, low, ini high pressure ya. Terus kemudian dia masuk ke filter udara, masuk ke storage ini yang disimpan di dalam tanah atau masuk ke dalam tangki-tangki ini. Kemudian di sini dipanaskan. Ya, tadi kalau dia didinginkan, ini dipanaskan, ingat nggak? Dipanaskan sebelum dipakai untuk apa? Untuk menggerakkan turbin. Ya, ini kan udara panas, gerak turbin udara panas, ini masih panas kan? Nah, panasnya dibalikin lagi ke sini. Paham ya? Jadi udara yang tadi dingin dari tangki-tangki ini dipanaskan, mendapatkan panas dari mana? Dari sini, dari turbin. Terus langsung keluar. Ini gridnya. Ya, kira-kira itu, ya. Ini pun bisa kita lakukan. Cuma kalau yang CAS ini pernah dilakukan oleh bimbingannya Prof. Nadi nih, skripsi pernah dibuat. Tapi pump hydro storage belum pernah dibuat. Ini menarik buat saya. Artinya apa? Kita punya potensi untuk membuat prototip terkait dengan pemanfaatan ini ya, CASS maupun PHS. Oke, ini saya cukupkan untuk yang kompresor. Saya mau lanjutkan ke thermal energy storage. Selanjutnya saya mau jelaskan terkait dengan thermal energy storage. Tadi ada pump, hydro storage, ada kompresor air energy storage, sekarang thermal energy storage. Lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Setiawan Edi mana? Setiawan Edi, kamu kelas berapa nih? SKI 01, Bro. 01 ya? Dapat coklat nggak kamu kemarin tuh? Belum, Bro. Belum rezeki. Iya, Bro. Belum rezeki, Bro. Nazwa? Mana Nazwa? Oh, Dapat nggak kamu?
Alhamdulillah dapat. Dapat? Dapat. Oh, alhamdulillah. Makasih, Prof. Siapa lagi yang dapat kemarin? Banyak tuh. Ini kelas 03 seingat saya banyak yang dapat itu. Beruntung karena ujiannya belakangan jadi bisa belajar dulu. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke thermal energy storage. Ya. Thermal energy storage. Coba kalian lihat di sini slide-nya. Jadi ada satu kata penting ya, keyword di dalam thermal energy storage itu apa? Phase change material, PCM. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan panas yang ada ya, apalagi di sini digambarkan ya, tropical areas receive higher solar radiasi. Jadi sangat tinggi, sangat mas. Apalagi sekarang nih. Ini saya kebetulan sekarang akses dari rumah gitu. Kalau di kampus terganggu sering, begitu ngajar ada tamu datang, ada dosen lain datang bertamu, jadi terganggu. Ini alhamdulillah saya di kamar sendiri. Karena di kamar sendiri saya butuh energi, butuh AC, di belakang saya ini ada AC. Artinya saya perlu bayar sendiri itu, karena memang sekarang ini cuacanya cukup panas. Oke, forget it itu, biarkan saja. Nah, kembali lagi ke sini bahwa panas itu bisa kita absorb. Bisa kita absorb, kemudian kita storage-kan, kemudian kita bisa rilis. Kira-kira gitu historinya, kronologisnya. Bagaimana sebuah energi kalor panas kita bisa absorb, kita bisa serap, terus kemudian kita simpan. Anytime kita perlukan, maka bisa kita rilis gitu ya. Jadi jangan sampai cuma sekali doang tuh sekarang siang nih kita simpan, siang kita simpan terus malam kita rilis. Kalau bisa sekarang kita simpan, kita pakainya minggu depan gitu loh. Paham ya? Jadi nggak langsung hilang. Kalau ini kan langsung hilang nih. Simpan pakai buang, simpan serap simpan buang, serap simpan buang gitu kan. Nah, ini ada slide khusus terkait dengan bagaimana histori atau propertiesnya terkait dengan termodinamika dari PCM ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya masalah durability materialnya. Ini saya skip aja nih. Nah, ini. Jadi Anda tentu masih ingat dong di termodinamika ya, bagaimana sensible heat dan latent heat dalam sebuah skema atau siklus temperatur sama heat energy, ya kan? Jadi kalau di sini tahu kan, misalnya dari sini dari 0 derajat gitu ya, 0 derajat air. Di sini ada lagi mesinnya di sini nih. Nah, ini begini nih. Jadi dari air nih minus, ini 0 derajat ya. Dia tetap 0 derajat tapi dia berubah fasenya, terus naik lagi dipanasin, seret misalnya sampai 100 derajat. 100 derajat ini tetap suhunya 100 derajat tapi dia fasenya nggak berubah. Fasenya masih cair ini, di sini cair misalnya untuk air ya. Nah, kemudian setelah ini dia berubah menjadi steam atau uap. Nah, jadi kamu bedakan antara latent heat sama sensible heat. Nah, ini yang terjadi, ini kita ingin memanfaatkan ini sebenarnya. Jadi yang namanya PCM itu adalah perubahan dari solid ke liquid. Ya, sekali saya katakan makin besar ini grafiknya ke sana ke kanan, tentu key yang kita simpan ini makin banyak dong. Ya enggak? Heat yang kita simpan makin banyak. Jadi kita berharap kita bisa cari material nanti yang ke kanan terus nih. Ya, jadi fase dari solid ke liquidnya tuh menyimpannya tuh perubahannya tuh menyimpan energi yang besar. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan nanti balik ke sininya pun dari liquid ke solidnya pun akan kita banyak merilis energi yang banyak. Kira-kira demikian filosofinya ya. Jadi solid, liquid, liquid, solid. Ya. Ini perubahan PCM. Nah, jadi ini yang terkait dengan riset mahasiswa saya. Tapi kalau selama ini yang barangkali kami lakukan dengan saya, dengan Prof. Nandi, menggunakan PCM itu PCM yang solid, liquid, liquid, solid. Nah, saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Ya. Jadi perubahannya itu yang namanya perubahan yang selama ini Anda pahami barangkali ya, yang namanya PCM itu adalah solid ke liquid atau sebaliknya
liquid ke solid. Ya. Nah, ini tentu ada problem begitu kita main-main di fase liquidnya itu akan problem. Kenapa? Dia perlu yang namanya enkapsulasi. Ya. Dia perlu pada saat dia cair dia perlu enkapsulasi. Kenapa? Dia perlu pembungkus, kalau enggak cair dia berlari kemana-mana tuh cairan. Paham ya? Jadi perlu dibungkus, dikemas. Contohnya apa misalnya ice bag. Ice bag yang biasa digunakan untuk penurunan suhu badan pada saat anak atau bayi dia panas badannya. Ya kan? Dikasih ditempel di dahi ya untuk menurunkan panas ya. Diserap itu kan. Panasnya diserap oleh ice bag itu sampai dia cair. Nah begitu dia cair, saya bilang tadi kalau dia nggak ada enkapsulasinya, nggak ada pembungkusnya, air kemana-mana dong. Sehingga dia perlu dienkapsulasi. Ini untuk problem yang kita temui untuk PCM yang dari solid liquid dan liquid solid. Nah, saya sekarang sedang dari referensi yang ada ternyata, dari referensi yang ada itu ternyata PCM itu ya juga boleh itu solid ke solid. Namanya apa? SSPCM. Nah, terus berubahnya di mana dong, Pak? Berubahnya tuh di strukturnya. Jadi secara kasat mata kita tidak bisa melihat perubahan si struktur atau molekul yang ada di dalam material itu. Ya, karena apa? Yang dimaksud dengan perubahan di struktur ini dari kristalin, tulisannya jelek, kristalin ya, kristalin ke amorfos, amorfos. Nah, perubahan dari kristalin ke amorfos, ini sudah dikategorikan sebagai PCM. Ya, jadi dari kristalin ke amorfos dan sebaliknya dari amorfos ke kristalin. Ya, jadi dia bentuknya sama-sama solid sehingga apa ya keuntungan yang kita dapat? Kita tidak perlu enkapsulasi. Kita tidak perlu pembungkus. Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh mahasiswa saya untuk tugas akhirnya melakukan riset terkait dengan SSPCM untuk konservasi energi di bangunan. Ya. Nah, seperti ini modelnya nih. Ya. Cuma dia double glass kaca. Jadi kalau ini saya ambil dari salah satu mahasiswa S3-nya Prof Nandi. Dia melakukan penghematan energi dengan menggunakan PCM, tapi PCM ini solid liquid, bukan solid. Nah, saya solid. Sama untuk pengkonservasi di energi di gedung juga. Nah, gimana caranya? Ini. Ya. Jadi ini kalau ada ini dinding ya. Ini double glass. Ini double glass kaca bangunan ya, gedung. Nah, kemudian di tengahnya sini, di sini nih ada SSPCM. SSPCM. Ya. Nah, apa yang terjadi atau yang kita harapkan pada saat matahari masuk ke dalam bangunan tentu melalui dinding ini dong. Ya kan? Matahari. Nah, kemudian matahari ini diserap nih di SSPCM ini. Ya, sebagaimana tadi yang grafik tadi itu loh. Ya kan? Jadi temperaturnya di sini dijaga di sini dia, disimpan di sini dia energinya. Jadi disimpan di sini ya di PCM sehingga apa? Sehingga yang masuk ke dalam itu cuma sedikit energinya. Kalor yang masuk ke dalam itu cuma sedikit. Masuk ke dalam ruangan. Nah, kalor yang masuk ke dalam ruangan sedikit, maka di dalam ruangan nggak terlalu panas dong. Karena dia nggak terlalu panas, maka pemakaian AC-nya untuk AC-nya ini akan berkurang, turun. Ini saya kasih gambar turun ini. AC-nya akan turun. Ya, energi yang dibutuhkan untuk cooling system di dalam sistem tata udara di dalam ruangan itu akan kurang. Kenapa? Karena panasnya nggak terlalu banyak masuk ke dalam. Kenapa? Karena diserap oleh PCM ini. Ya. Nah, terus kemudian sampai dia sore, energi yang matahari, iradiasi matahari berkurang sampai suatu saat
Ini temperaturnya nih, T-nya ini misalnya T ini lebih tinggi daripada T strong sini. Sehingga kalau malam dia kebalikan, malam itu ditransfer ke sini panasnya. Dibuang. Ya, panasnya dibuang oleh PCM itu. Sampai dia besok pagi, dia nerima lagi panas dari sini, matahari. Begitu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, yang dikembangkan di SSPCM yang di saya ini, ya, ini SSPCM-nya ini, ya, ini diharapkan bentuknya transparan. Transparan. Jadi bentuknya enggak buram gitulah ya. Transparan. Apa maksudnya? Kalau dia transparan, artinya apa? Cahaya matahari ini, cahayanya ini tembus. Ya, tembus ke sini. Artinya apa? Yang diserap itu kalornya, tapi cahayanya tetap tembus. Cahayanya tembus sehingga energi untuk lampu lightingnya berkurang. Kan terang di sini kan? Cukup terang kan? Karena dia tembus nih. Jadi PCM itu nggak solid, yang solid itu nggak perlu buram, jadi nggak buram dia. Nah ini yang sedang kita harapkan, dia berubah tuh nanti tuh warnanya. Ya, walaupun tidak 100% bening, enggak lah, tapi paling enggak ada cahaya masuk. Begitu cahaya masuk, sekali lagi saya katakan bahwa lighting di dalam gedung nanti akan berkurang. Jadi ada dua manfaat nih. Pertama, manfaat karena AC berkurang, kedua pemanfaat karena lighting, energi yang digunakan juga berkurang. Nah, ini sedang dilakukan oleh mahasiswa saya yang sedang skripsi. Nah, kemudian salah satu pengembangan PCM juga, ini lihat. Di sini ada PCM. Ya, di sini ada heat pipe. Di sini ada baterai. Jadi yang saya katakan tadi, baterai itu problemnya adalah ada thermal runaway. Jadi baterai itu panas. Anda coba aja kan, baterai laptop Anda, baterai handphone Anda. Ini saya pegang aja nih baterai. Laptop Anda di belakang saya ini panas nih. Ya, sehingga dia ada batasan tertentu, dia nggak boleh overheat. Apa yang dilakukan? Nah, dilakukan pendinginan. Ini saat ini tambahan aja, dilakukan pendinginan dengan heat pipe, ditambah lagi dengan PCM. Ya, kira-kira itu pengembangan yang kami lakukan di lab kami terkait dengan energi storage. Nah, cuma 3 nih yang saya sampaikan. Sementara yang lain tadi kapasitor, baterai, yang chemical, hydrogen, flywheel, itu nanti buat tambahan wawasan Anda. Artinya Anda bisa eksplor lagi itu. Tapi yang lebih kepada kita energi, sistem konversi energi ini paling nggak 3 itu. Ada pump, ada kompresor, dan ada thermal. Oke, sampai sini. Ada yang mungkin barangkali mau bertanya sebelum saya tutup. Saya mau nanya, Prof. Siapa? Alexander, Gabriel. silakan. Di slide terakhir itu kan artinya tuh heat dari PCM itu kan bakal dirilis lagi pakai heat pipe gitu. Benar nggak sih, Prof? Sepenangkapan saya begitu. Gimana? Benar nggak, Prof? Panas dari heat Jadi pipe akan dirilis? akan dirilis lagi pakai apa, heat dari PCM itu bakal dirilis lagi dari apa, pakai heat pipe ya, Prof? Benar nggak sih, Prof, kayak gitu? Ya. Jadi pertama, panas yang dari baterai, ya. Alhamdulillah. Maaf. Nah. Jadi kalian mungkin barangkali saya jelaskan, mungkin barangkali mudah lupa barangkali bahwa di heat pipe itu ada bagian sisi evaporator, ada kondenser. Nah, yang nempel di dalam baterai itu yang bagian kondenser. Jadi si kondenser ini nanti akan menerima panas dari baterai. Ya. Jadi yang tadi itu dikombin. Jadi dengan menggunakan PCM dan menggunakan heat pipe. Jadi tentu akan lebih baik kalau dikombin gini. Tambah lagi barangkali nanti pakai heatsink atau dikasih fan, tapi kan perlu energi lagi gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi itu energinya akan diserap di heat pipe dan akan diserap oleh PCM. Tentu nanti PCM pun harus setelah nanti kan dia begitu dia baterainya dingin, kan si PCM juga dingin juga nanti tuh. Si heat pipe juga dingin. Ya. Jadi
Sorry, kebalik. Bentar, ini saya tampilkan lagi deh. Ini saya hapus dulu. Saya kebalik tadi jelasin. Jadi di sisi ini sebagai kondenser. Panasnya dirilis keluar nih kan, ke lingkungan. Nah, ini dia fungsinya sebagai evaporator. Artinya apa? Dia menerima panas dari baterai ini. Baterai simulator ini pakai heater. Ya. Jadi kemudian ini ada Anda lihat di sini ada conduction plate. Maksudnya apa nih conduction plate? Kira-kira paham kamu, Gabriel? Kenapa ada conduction plate? Apa yang dimaksud conduction plate itu? Itu buat media konduksinya bukan, Bro? Hah? Dari baterai ke heat pipe. Buat apa? Media konduksinya dari baterai ke heat pipe. Iya, untuk apa dia? Medianya ya. Jadi gini, karena heat pipe ini kan bentuknya lingkaran. Lingkarannya. Jadi supaya Sementara bisa ini apa baterainya namanya? bentuknya kotak gitu kan. Jadi ini perlu ini. Jadi dia bentuknya seperti apa nih? Kayak gini deh, lubang ya. Nah ini. Ya ini sini nanti heat pipe-nya. Yang ini conduction plate-nya. Paham ya? Nah, terus kemudian nih baterai kemudian di sini ditambah lagi dengan PCM. Jadi double nanti pendinginannya nih. Ya, jadi si baterai tadi ini baterai yang biru diserap ke PCM juga, diserap ke sama heat pipe Heat juga. pipe juga. Jadi optimum, diharapkan optimum karena tadi terlalu tinggi, baterai itu terlalu tinggi, temperatur tinggi, apalagi dia di mobil kan. Nah, ini sedang dikembangkan juga bimbingan oleh Prof. Nadi. Kemarin saya ada mahasiswa S3, calon mahasiswa S3 saya mau topiknya terkait dengan cooling system di baterai juga, tapi dia gagal. Nggak lolos di ujian masuk S3, jadi cancel. Oke, ada lagi? Prof, sebenarnya saya masih penasaran ya, Prof. Saya mau nanya, ada nggak sih kayak possibilities, misalnya kalau PCM itu kan dia biasanya ngerilis heat itu biasanya malam ya, karena kan temperaturnya nggak begitu tinggi ya dibanding kalau siang hari. Nah, ada nggak sih kemungkinan kalau misalnya justru heat dari PCM itu dipakai lagi untuk generate energi lagi untuk electricity misalnya gitu, Prof? Ya kenapa tidak? Bisa aja. Cuma saya luruskan dulu pendapat Anda terkait bahwa dia rilisnya malam. Nggak tentu juga. Kapan aja dia bisa. Depend on environment temperatur. Depend on material dari si PCM-nya. Nah, perlu saya sampaikan juga ke Anda. Ada literatur review terkait dengan PCM. Mungkin kayaknya sudah saya sampaikan tuh. Jadi udah ada matriksnya tuh di seluruh dunia. PCM yang digunakan di Indonesia cocoknya apa sih? PCM yang digunakan di daerah subtropis cocoknya apa sih? Itu depend on kebutuhan kita. Jadi nggak mesti dilepasnya di malam hari, nggak mesti. Ya, temperaturnya berapa yang kita mau pakai gitu kan? Jadi ini nanti tentu akan ada riset lebih lanjut lah. Artinya apa? Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, nggak mesti di malam hari. Tergantung, saya bilang tadi, tergantung PCM-nya. Nah, PCM yang sering dilakukan, saya pernah lakukan juga PCM untuk konservasi di energi di gedung. Saya masukkan PCM itu ke dalam batako bangunan rumah. Nah, ini solid liquid solid, bukan SS. Nah, yang dipakai apa? Rubidium 35, parafin 35. Kenapa 35? 35 itu maksudnya apa? Titik leburnya di angka 35. Paham ya? Jadi si PCM itu akan lebur di 35. Kalau saya pakai 26, nggak mungkin. Kenapa? Udah meleleh duluan tuh, nggak bisa balik. Atau kalau saya pakai RT45, nggak bisa meleleh itu dia. Paham ya? Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sekali lagi saya luruskan tadi pendapatnya, nggak mesti di malam hari, kapanpun ya nggak masalah, bisa ya. Tergantung daripada PCM-nya, materialnya. Batu misalnya, bisa jadi PCM? Nggak bisa. Ya, batu dipanasin, kemudian panasnya itu dirilis untuk apa? Untuk menghangatkan barbecue, untuk menghangatkan hot plate itu, untuk menghangatkan daging-daging, steak misalnya. Itu kan nggak pada malam hari, karena temperatur batunya udah tinggi kan. Oke? Cukup ya? Ya, cukup. Makasih, Prof. Cukup ya? Ini online. Online, iya online. Bukan kan yang lama. Siapa tuh yang ngomong? 12. Hah? Iya online, kita online. Ditanya sama ceweknya apa sama ibunya.
Oke, saya cukupkan ya sampai di sini. Nanti ini saya coba rekam, saya taruh di YouTube, nanti akan saya kirim linknya ke teman-teman di kelas 03 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sementara kalau saya lihat di sini hadirnya 51, mesti ini sedikit sekali nih yang nggak hadir nih. 2 kelas 51 ini. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi tolong nanti ketua kelas diingatkan kembali ke teman-teman yang lain. Modul sudah saya kirim, pekan depan nggak ada kelas, termasuk hari Jumat besok libur ya. Alhamdulillah ya, libur ya. Nggak ada kelas. Anda bukan main-main, fokus lagi ke tugas yang lain. Tugas merancang Anda belum selesai, ya kan? Ya, Sas. Tugas merancang kamu belum selesai juga tuh. Oke, sampai ketemu ya. Salam sehat. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.